Dulu, Fikri berdiri di tengah kerumunan, mengejek ibadah Kristen dengan suara lantang. Salib dianggapnya simbol kesesatan, lagu pujian jadi bahan olok-oloknya. Ia merasa benar, merasa paling suci. Tapi di hari ketiga setelah ia mencaci, sesuatu terjadi. Cahaya terang menyilaukan muncul dari langit, menghentakkannya hingga lututnya goyah dan air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Dari pembenci menjadi pencari, dari pencaci menjadi penyaksi. Kisah nyata ini bukan tentang kekalahan keyakinan, tapi tentang bagaimana kasih sanggup menembus hati yang paling keras sekalipun. Sebuah perjalanan pulang ke terang. Di sebuah kota kecil yang tentram namun penuh warna kepercayaan, tinggal seorang pemuda bernama Fikri. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat keras dalam keyakinannya dan tidak segan mencela mereka yang berbeda. Pandangannya terhadap agama lain sangat negatif, terutama terhadap umat Kristen yang ia anggap telah sesat. Pendidikan agamanya tidak seimbang, lebih banyak berisi pengajaran tentang membenci daripada memahami. Ia tumbuh besar dengan keyakinan bahwa hanya dirinya dan kelompoknya yang benar, sementara yang lain adalah musuh. Ketika gereja lokal mulai mengadakan ibadah terbuka di lapangan sekitar rumahnya, Fikri merasa wilayahnya telah dikotori oleh hal-hal yang ia anggap najis. Pada suatu pagi Minggu, ketika suara nyanyian rohani menggema dari pengeras suara di lapangan, Fikri kehilangan kendali. Dengan wajah merah padam, ia mengambil megafon dan mendatangi lokasi ibadah. Jemaat yang sedang bernyanyi tiba-tiba terdiam karena teriakan kerasnya. Ia mulai memaki mereka dengan kata-kata kasar, menyebut mereka kafir, pembawa murka Tuhan, dan menuduh ibadah mereka sebagai penipuan rohani. Beberapa ibu-ibu menunduk ketakutan, anak-anak mulai menangis, sementara para pria hanya bisa menatap dalam diam. Fikri merasa kuat di tengah ketakutannya orang lain, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang benar dan mulia. Pendeta yang memimpin ibadah hari itu, Pak Ruben, melangkah maju dengan tenang. Ia meminta Fikri duduk dan berbicara baik-baik, tapi Fikri justru semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk-nunjuk wajah Pak Ruben dan menuduhnya sebagai penyesat umat dan pencuci otak masyarakat awam. Meski dihina dan dituding, pendeta tetap tenang dan hanya menjawab, "Kami tetap mengasihimu, Nak." Kalimat itu justru membuat Fikri semakin muak. Ia berteriak lebih kencang lagi, kali ini memprovokasi warga sekitar agar tidak membiarkan kegiatan kafir berlangsung di wilayah mereka. Beberapa warga mulai resah, tapi tidak ada yang berani mendekat. Tak butuh waktu lama hingga aksi Fikri direkam warga dan menyebar luas di media sosial. Video itu viral, ada yang mendukungnya dengan alasan menjaga iman, tapi sebagian besar mengecam keras tindakannya. Banyak orang menyayangkan sikap intoleran yang justru merusak kedamaian. Fikri tidak peduli. Ia justru merasa bangga, menganggap dirinya sedang menjalankan tugas mulia, melawan kemunafikan. Ia mengabaikan komentar negatif dan hanya fokus pada dukungan dari segelintir orang yang sepemikiran dengannya. Semakin ia dibenci, semakin besar keyakinannya bahwa ia sedang berada di jalan kebenaran. Keluarganya menjadi sasaran empuk tekanan sosial. Ibunya tak bisa tidur setiap malam karena malu dan khawatir. Ayahnya, seorang pensiunan yang dihormati, merasa harga dirinya hancur. Adik-adiknya diejek teman sekolah karena kakaknya yang disebut sebagai provokator agama. Namun Fikri tetap merasa tidak bersalah. Ia menganggap keluarganya telah lemah iman dan tidak memahami perjuangannya. Ia mulai menjaga jarak dari keluarganya sendiri, memilih menghabiskan waktu di dunia maya dan komunitas kecil yang terus menyemangatinya untuk melawan penyimpangan. Yang menarik, jemaat yang ia maki tidak ada satupun yang membalas. Mereka tidak melaporkan Fikri,
tidak menuntut, dan tidak melawan balik. Bahkan setelah kejadian itu, Pendeta Ruben justru mengajak seluruh jemaat mendoakan Fikri setiap malam. Ia berkata, hanya kasih yang bisa melembutkan hati yang dikeraskan oleh kebencian. Jemaat menerima nasihat itu dan mulai mendoakan Fikri, memohon agar hatinya disentuh oleh kasih Kristus. Di tengah amarah, mereka tetap berdiri dalam pengampunan. Fikri tidak tahu bahwa sikap lembut itu perlahan mulai menggoyahkan hati banyak orang yang awalnya membelanya. Beberapa temannya mulai berpikir ulang, merasa ada sesuatu yang janggal. Bukankah seharusnya mereka yang benar justru penuh kasih, bukan penuh caci maki? Fikri mulai ditinggalkan satu persatu. Ia tetap lantang di media sosial, memproduksi konten-konten provokatif, tapi kini jumlah penontonnya menyusut. Ia mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa kebenaran memang tidak disukai, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa mulai sendirian. Pihak kepolisian pun akhirnya turun tangan. Mereka tidak menangkap Fikri, tapi memberinya peringatan keras agar tidak mengganggu ibadah lagi. Mereka menempatkan patroli kecil di sekitar gereja untuk mencegah konflik. Tokoh masyarakat juga mencoba menenangkan warga, mengimbau agar tidak terpancing oleh provokasi. Fikri merasa seperti sedang dibungkam. Tapi anehnya, amarah yang dulu membakar semangatnya, kini mulai terasa seperti api yang kehabisan bahan bakar. Ia masih mencoba berteriak, tapi suaranya tak lagi menggetarkan siapapun. Malam itu, Fikri duduk sendiri di depan rumah. Tidak ada yang mengajaknya bicara. Ia membuka ponselnya dan menonton ulang video saat ia memaki jemaat. Namun saat melihat mata anak-anak yang ketakutan dan ibu-ibu yang menangis, ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia cepat-cepat mematikan video itu. Ia merasa dadanya sesak, tapi tidak tahu kenapa. Dalam diam, ia menatap langit yang gelap. Hatinya juga terasa gelap. Tapi ia menyangkal, menolak percaya bahwa mungkin dirinya yang salah. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke dalam rumah dengan wajah keras, tapi jiwa yang mulai retak. Malam itu, setelah suasana rumah kembali senyap dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar jendela, Fikri berbaring di atas kasur tanpa memejamkan mata. Pikirannya kacau. Ia merasa benar, tapi ada suara samar di dalam batinnya yang terus bertanya, benarkah semua ini? Pertanyaan itu tidak datang dari luar, tidak dari siapapun, tapi seperti bisikan halus dari dalam dirinya sendiri. Ia memejamkan mata paksa, berharap kantuk menenggelamkan semua kebisingan yang berputar di pikirannya. Tapi malam itu, Fikri tidak hanya tertidur, ia terjatuh ke dalam sebuah mimpi yang akan mengguncang keyakinannya. Dalam mimpinya, Fikri berdiri di sebuah tanah luas yang sunyi, tanpa batas, seperti padang pasir putih tanpa ujung. Angin berembus pelan, namun langit di atasnya bukan langit biru, melainkan seperti lembaran gelap yang suram. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Ia berjalan, tak tahu kemana. Kemudian dari kejauhan, muncul sosok-sosok berjubah putih, berjalan pelan ke arahnya. Semakin dekat, Fikri melihat wajah mereka penuh damai, tidak menghakimi, tapi juga tidak tersenyum. Mereka hanya memandanginya. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Saat Fikri menengadah, cahaya tiba-tiba muncul dari atas. Sangat terang, sangat hangat, dan begitu menyilaukan, namun entah mengapa tidak menyakitkan mata. Cahaya itu turun perlahan, seperti menari, lalu berdiri di hadapan Fikri. Dari cahaya itu terdengar suara, tidak keras, tidak menggema, tapi langsung menyentuh hati. Suara itu berkata, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Fikri terkejut. Ia berusaha menjawab,
tapi suaranya tercekat. Aku tidak menganiaya siapa-siapa. Aku hanya membela kebenaran, balasnya terbata. Tapi cahaya itu tidak bergeming. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam. Apa yang kau sebut kebenaran telah melukai banyak hati yang aku kasihi. Tiba-tiba tanah yang Fikri pijak retak. Dari celah-celahnya muncul suara tangisan, ratapan, dan doa-doa lirih yang ia kenal. Ia mendengar suara anak kecil menangis, suara yang pernah ia dengar saat ia memaki jemaat. Ia mendengar doa pendeta Ruben. Ia mendengar suara ibunya. Semuanya seperti pusaran suara yang menyayat batin. Fikri menutup telinganya, berteriak dalam mimpi, "Cukup! Hentikan!" Tapi suara-suara itu tidak berhenti. Semakin keras ia menutup telinga, semakin dalam suara-suara itu menembus hatinya. Kemudian muncul bayangan dirinya sendiri. Sosok yang marah, memegang megafon, mencaci, membentak, menghina. Tapi kali ini, ia melihat dari luar tubuhnya. Ia melihat bagaimana wajah anak-anak yang ketakutan, bagaimana para wanita menangis, bagaimana jemaat hanya bisa mendoakan dengan mata penuh air. Fikri menunduk dalam mimpinya. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba lari, tapi tidak bisa. Kakinya seolah terikat pada tempat ia berdiri. Ia merasa malu, hancur, dan kosong. Cahaya itu tetap berdiri di hadapannya, diam, tapi penuh kuasa. Dalam hening, tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi sosok manusia, berjubah putih, berwajah penuh kasih, dengan luka di kedua telapak tangan. Sosok itu menatap Fikri dengan mata yang tidak menghakimi, tapi justru seperti sedang merindukannya. Fikri berlutut. Ia tak tahan dengan sorotan mata itu. Bukan karena takut, tapi karena seperti sedang diampuni tanpa syarat. Ia ingin menangis, ingin berteriak minta maaf, tapi mulutnya keluh. Hanya air mata yang jatuh satu persatu di tanah putih itu membentuk genangan kecil. Sosok itu berkata pelan, "Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu." Kalimat itu menembus jantungnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Dalam mimpi itu, ia merasa kecil, hina, dan hancur, tapi entah kenapa juga dicintai. Cinta yang tidak pernah ia rasakan dari orang-orang yang dulu menyemangatinya untuk membenci. Cinta yang tidak menuntut, tidak menghukum, hanya menyentuh dan menerima. Saat sosok itu mengangkat tangannya, cahaya kembali menyinari sekitar, dan Fikri merasa seperti tenggelam dalam damai yang tidak bisa dijelaskan. Ia terbangun dengan napas memburu dan tubuh basah oleh keringat. Matahari pagi belum sepenuhnya terbit, tapi langit mulai berwarna jingga keemasan. Fikri duduk di ujung ranjang, menatap lantai. Ia memeluk lututnya sendiri. Hatinya gelisah. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia masih bisa merasakan kehangatan cahaya itu, dan suara-suara dalam tanah masih terngiang di telinganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri tidak tahu harus percaya pada siapa. Ia mulai meragukan amarahnya sendiri. Hari itu, Fikri tidak keluar rumah. Ia mematikan ponsel. Ia menolak semua undangan diskusi, forum, dan pertemuan. Ia hanya duduk, diam, dan termenung. Wajah sosok dalam mimpi itu terus muncul dalam pikirannya. Kata-kata terakhir yang terdengar dalam mimpi pun terus mengiang. "Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu." Fikri menangis pelan. Ia tidak tahu kenapa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, air matanya bukan karena marah, tapi karena tersentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar logika. Pagi di hari kedua terasa berbeda.
Meski matahari bersinar seperti biasa, ada kegelisahan yang menggantung di udara. Fikri, yang biasanya memulai harinya dengan penuh semangat dan amarah terhadap apapun yang dianggapnya salah, kini hanya duduk termenung di teras rumah. Ia tidak menyentuh ponsel, tidak membaca pesan dari komunitasnya, bahkan tidak mengangkat telepon dari teman-temannya yang biasanya paling vokal mendukung aksinya. Ada kekosongan yang tak ia pahami di dadanya. Mimpi malam sebelumnya tidak juga pergi dari pikirannya. Ia bisa merasakan tatapan dari sosok bercahaya itu setiap kali memejamkan mata. Tatapan yang tidak menuduh, tapi membuat hatinya sesak. Ibunya, yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam, akhirnya memberanikan diri duduk di sampingnya. "Nak, kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Fikri hanya menatap ibunya sekilas dan mengangguk pelan, tapi air matanya mengalir perlahan. Ia sendiri terkejut, seumur hidupnya ia selalu berusaha keras untuk tidak menangis. Baginya, menangis adalah tanda kelemahan. Namun kali ini, ia bahkan tak bisa menahan. Ibunya tidak berkata apa-apa lagi, hanya memeluknya dalam diam. Dalam pelukan itu, Fikri merasakan kehangatan yang tak pernah ia hargai sebelumnya. Ia memutuskan untuk berjalan keluar rumah menjelang siang. Bukan untuk berteriak atau protes, tapi hanya ingin berjalan. Menyendiri. Ia melewati jalan yang sama yang dulu ia gunakan saat memaki jemaat di lapangan. Kini tempat itu kosong. Tak ada ibadah, tak ada aktivitas. Tapi di sudut panggung kecil yang biasa digunakan gereja, masih tertinggal salib kayu yang berdiri sendiri, agak condong karena angin. Fikri menatap salib itu lama sekali. Ia ingin mendekat, tapi tubuhnya seperti terpaku. Seolah ada yang menahannya, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa takut, bukan karena salibnya, tapi karena sesuatu di dalam dirinya sendiri. Beberapa warga yang melihat Fikri berjalan melewati lapangan itu hanya menatap dari kejauhan. Dulu mereka takut dan enggan berurusan dengannya, tapi kini ada rasa iba yang mengendap. Mereka melihat pemuda itu berjalan seperti orang yang kehilangan arah, bukan lagi seperti singa yang siap menerkam. Bahkan seorang bapak tua yang biasa menegurnya dengan nada sinis hanya menatap dengan wajah datar. Tak ada yang bicara. Fikri pun tak mencoba menyapa siapapun. Ia hanya berjalan perlahan, menatap tanah, pikirannya seperti menjerit dalam diam. Sore hari, Fikri kembali ke rumah. Ia membuka ponsel dan melihat ratusan pesan menumpuk dari kelompok-kelompok diskusi yang dulu sangat aktif ia ikuti. Isinya masih sama, narasi kemarahan, ajakan melawan, dan umpatan terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Tapi kali ini, semua itu terasa hambar baginya. Ia membaca pesan-pesan itu dengan pandangan kosong, lalu satu persatu ia keluar dari semua grup tersebut. Saat menekan tombol keluar grup, ia merasa seperti sedang melepaskan beban besar dari pundaknya. Tapi di saat yang sama, muncul ketakutan. Jika aku bukan bagian dari mereka, lalu aku ini siapa? Malam itu, Fikri kembali dihantui rasa gelisah. Ia mencoba berdoa seperti yang biasa diajarkan oleh kelompoknya, tapi kali ini lidahnya keluh. Kata-kata yang biasa ia ucapkan dengan lantang kini terasa kosong. Ia tidak merasakan apa-apa. Justru, suara dalam hatinya yang lembut berkata, "Diamlah dan dengarkan." Maka ia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri tidak bicara dalam doanya, tapi hanya mendengarkan. Dan di dalam keheningan itu, ia seperti mendengar gema lembut, "Aku mencarimu sejak lama." Tengah malam, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpinya tidak seaneh malam sebelumnya.
Ia bermimpi berada di gereja yang dulu ia caci. Tapi tidak ada satupun jemaat di sana, hanya lilin-lilin kecil yang menyala di sepanjang lorong. Di altar berdiri sosok berjubah putih, sosok yang sama dari mimpinya semalam. Tapi kali ini sosok itu tidak berbicara. Ia hanya membuka tangan, seolah mengundang Fikri untuk datang. Fikri melangkah maju dengan gemetar, tapi setiap langkah yang ia ambil membuat dadanya semakin ringan. Saat akhirnya ia tiba di depan sosok itu, ia menangis dan mimpi pun berakhir. Ia terbangun dengan dada berdebar. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara menggema. Hanya keheningan kamar dan rasa damai yang asing tapi indah. Ia tahu, hatinya tidak sama seperti 2 hari yang lalu. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang bukan berasal dari amarah, tapi dari kerinduan. Tapi ia masih bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan semua ini? Ia takut dianggap lemah. Takut dicap pengkhianat. Tapi ia juga tahu, tidak bisa kembali lagi ke kehidupan lamanya. Hari kedua itu berakhir dengan Fikri duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam. Tidak ada cahaya menyilaukan yang turun dari langit seperti dalam mimpi. Tapi ada cahaya kecil dalam dirinya, cahaya pengakuan bahwa ia selama ini salah. Dan mungkin, pengakuan itu adalah awal dari pertobatan. Hari ketiga datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Awan-awan kelabu menggantung di langit, seolah alam ikut merasakan gejolak hati Fikri. Ia tidak tidur semalaman, hanya duduk bersandar di dinding kamarnya, memeluk lutut, dan merenungkan semua yang telah terjadi. Semua yang dulu ia banggakan, kata-kata tajamnya, keberaniannya berteriak di depan umum, dukungan dari masa fanatik, kini terasa seperti beban yang menyesakkan. Ia merasa seperti orang yang berdiri di tepi jurang, menatap ke bawah, takut jatuh, tapi juga sadar bahwa tidak bisa terus berdiri di tempat yang sama. Pagi itu, tanpa banyak pertimbangan, Fikri berjalan ke arah gereja tua di pinggir kota, gereja yang dulu ia datangi hanya untuk mencaci. Langkahnya berat. Setiap meter yang ia tempuh terasa seperti menyeberangi masa lalu yang penuh luka. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke sana, tapi ada dorongan yang lebih kuat dari logika. Ia tidak membawa apa-apa, hanya tubuhnya dan hati yang mulai luluh. Sepanjang jalan, ia menghindari tatapan orang. Beberapa mengenalnya, tapi tidak menyapa. Ia seperti berjalan dalam kabut yang tak terlihat. Gereja itu sunyi saat ia tiba. Pintu utamanya tidak terkunci. Ia membuka perlahan dan melangkah masuk. Aroma kayu tua dan lilin menyambutnya, seperti pelukan diam dari tempat yang pernah ia benci. Langkahnya menggema di dalam bangunan kosong itu. Ia menatap salib besar di altar, salib yang dulu ia ejek habis-habisan. Kini, simbol itu tak lagi tampak sebagai lambang yang asing, tapi seperti sesuatu yang sedang memanggil pulang seorang anak hilang. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut pelan di salah satu bangku jemaat paling belakang. Air matanya mulai mengalir, pertama hanya setetes, lalu seperti hujan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Semua rasa bersalah, semua hinaan yang ia ucapkan, semua ejekan yang ia banggakan dulu, kini menghantam jiwanya seperti badai. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar bahwa ia telah menyakiti banyak hati. Ia berdoa, meski tidak tahu bagaimana caranya. Kata-katanya sederhana, "Tuhan, kalau Engkau ada, maafkan aku. Aku nggak tahu lagi harus gimana." Saat itu juga, cahaya lembut masuk melalui kaca jendela tinggi di sisi gereja. Matahari yang semula tertutup awan akhirnya menembus langit kelabu,
menciptakan pancaran sinar tepat di altar. Fikri mendongak. Air matanya masih mengalir, tapi hatinya terasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia terdiam. Tidak ada suara, tidak ada mimpi, tapi damai itu datang nyata. Ia merasakan pelukan tak kasat mata, seperti diampuni meski tak diminta secara resmi. Cahaya dari langit itu bukan hanya cahaya matahari. Baginya, itu adalah tanda bahwa Tuhan benar-benar hadir. Tanpa sadar, ia berjalan ke depan altar. Tangannya gemetar saat menyentuh kayu salib. Ia mencium ujungnya, lalu berlutut lagi di hadapannya. Tidak ada pendeta, tidak ada musik, tidak ada jemaat, tapi itu adalah ibadah paling jujur yang pernah ia lakukan. Hatinya terbuka, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dikenal, dicintai, dan diterima. Tidak karena dia hebat atau lantang, tapi justru karena dia datang dalam kehancuran total. Tak lama kemudian, seorang wanita tua masuk ke dalam gereja. Ia terdiam melihat Fikri, lalu tersenyum lembut. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya duduk di bangku belakang dan mulai berdoa. Fikri menoleh ke arahnya, lalu kembali menunduk. Ia tahu, tidak semua orang akan mengerti perjalanannya. Tapi momen itu adalah miliknya sendiri, antara dia dan Tuhan. Tidak perlu pembuktian, tidak perlu pengakuan publik. Yang penting adalah hatinya yang kini mulai berubah. Ketika Fikri keluar dari gereja, langit sudah benar-benar cerah. Cahaya matahari menyinari wajahnya, dan ia menyipitkan mata, menatap langit yang 3 hari lalu tampak biasa saja. Kini langit itu terasa berbeda, seolah berkata bahwa harapan selalu ada, bahkan bagi mereka yang dulu membenci terang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, ia tidak bisa lagi hidup dengan cara lama. Ia ingin mengenal cahaya itu lebih dalam. Ia ingin tahu siapa yang datang dalam mimpinya. Ia ingin tahu lebih jauh tentang Yesus yang ia hina, tapi kini mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Hari ketiga itu berakhir bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan sorakan massa, tapi dengan air mata dan pertobatan yang sunyi. Di bawah langit yang kini bersih dari awan, Fikri berjalan pulang, bukan lagi sebagai pria yang sama 3 hari lalu, tapi sebagai seseorang yang sedang memulai perjalanan baru menuju terang. Fikri kembali ke rumah dengan langkah yang lambat namun tenang. Ia seperti berjalan dalam dunia yang baru, meski jalan dan rumah yang ia lewati masih sama. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya, kedamaian. Ia tidak menyapa siapa-siapa, tapi orang-orang memperhatikannya. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, kemana perginya Fikri yang dulu galak, penuh amarah, dan suka menghardik siapa saja yang berbeda? Ada aura diam yang mengundang rasa ingin tahu, bahkan dari orang-orang yang dulu takut padanya. Sesampainya di rumah, ibunya melihat Fikri masuk tanpa berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil dan langsung mencium tangannya. Hal sederhana itu membuat ibunya langsung menangis. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya pelan. Fikri hanya menjawab singkat, "Aku lihat cahaya, Bu." Ibunya tak mengerti maksudnya sepenuhnya, tapi ia tahu, anaknya baru saja mengalami sesuatu yang besar. Mereka hanya duduk berdua di ruang tamu, dalam diam yang penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suasana di rumah itu terasa tenang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sangat berbeda. Fikri tak lagi aktif di grup-grup fanatik yang dulu sangat ia banggakan. Ia keluar tanpa penjelasan, tanpa pamit. Teman-teman lamanya mulai curiga. Mereka mengirim pesan, "Kenapa nggak ikut diskusi lagi? Kau sakit?"
Jangan sampai lembek gara-gara mereka. Tapi Fikri hanya membaca pesan-pesan itu lalu menghapusnya satu persatu. Ia tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh kebencian itu. Namun, ia juga belum tahu harus memulai dari mana untuk memperbaiki segalanya. Perubahan dalam dirinya pelan-pelan menjadi buah bibir. Beberapa orang mulai berbicara di warung, di tempat parkir masjid, di pos ronda. Fikri kenapa ya? Nggak pernah teriak-teriak lagi. Katanya sih dia masuk gereja sendirian. Hati-hati, jangan-jangan udah murtad. Bisik-bisik itu mulai berkembang, dan tak semua bernada baik. Bahkan ada yang datang ke rumahnya, pura-pura menanyakan kabar tapi dengan nada menuduh. Fikri menghadapi semua itu dengan sabar. Ia tak membantah, tak menjelaskan, hanya diam dan tersenyum. Tapi batinnya bergumul keras. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang siapa Yesus. Diam-diam, ia membaca Injil dari internet, mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah membenci lalu berubah. Ia menangis saat mendengar kisah Paulus di Alkitab, seorang penganiaya yang kemudian menjadi rasul. Cerita itu terasa seperti cermin dirinya sendiri. Ia merasa semakin tertarik, semakin haus. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut juga muncul. Bagaimana kalau ia benar-benar diasingkan? Bagaimana dengan masa depannya? Keluarganya? Komunitasnya? Satu malam, ia kembali mendatangi gereja. Kali ini bukan untuk berdoa sendiri, tapi untuk berbicara. Ia menemui pendeta yang sedang membersihkan altar. "Pak, boleh saya bertanya?" katanya pelan. Pendeta itu menoleh, tidak terkejut. "Silakan, Nak." Percakapan itu menjadi titik penting. Ia menceritakan semua, caci maki, mimpi, cahaya dari langit, air mata yang jatuh tanpa ia bisa cegah. Sang pendeta hanya mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab, "Tuhan sudah mengetuk hatimu. Sekarang giliranmu untuk buka pintu." Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hati Fikri. Hari-hari berikutnya, Fikri mulai mengunjungi gereja lebih sering. Tidak untuk bergabung langsung sebagai jemaat, tapi untuk duduk, mengamati, mendengarkan. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak sedang terseret perasaan sesaat. Tapi setiap kali ia berada di sana, damai itu selalu kembali. Tidak ada caci maki, tidak ada teriakan, hanya lagu-lagu pujian dan wajah-wajah yang bersinar. Ia mulai melihat bahwa orang-orang yang dulu ia hina sebenarnya tidak jahat. Mereka hanya berbeda, dan kini ia menyadari bahwa kasih lebih besar dari perbedaan. Beberapa teman lamanya mulai mengkonfrontasinya secara langsung. Mereka datang dan menantangnya, menudingnya telah berkhianat. "Kau ikut-ikut agama kafir," teriak salah satu dari mereka. Fikri tidak melawan. Ia hanya menjawab pelan, "Aku baru belajar kasih." Dan kasih itu tidak mencaci. Kata-kata itu membuat teman-temannya terdiam sejenak, lalu pergi dengan geram. Tapi bagi Fikri, itu bukan kekalahan. Ia merasa telah menang atas dirinya sendiri yang dulu. Diamnya bukan kelemahan, tapi kekuatan dari hati yang telah disentuh terang. Perubahan itu semakin tak bisa disembunyikan. Orang-orang mulai bertanya bukan dengan kecurigaan, tapi dengan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan diam-diam datang kepadanya, bertanya, "Apa yang kamu rasakan waktu itu?" Fikri menjawab dengan jujur, tanpa memaksa siapapun percaya. Ia hanya berkata, "Aku merasakan Tuhan itu ada dan nyata, dan mengasihi bahkan saat aku membencinya." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam lama. Mereka tahu, Fikri tidak lagi sama.
dan perubahan yang datang dari dalam tidak bisa dibohongi. Fikri mulai menjalani hari-hari penuh ujian. Setelah terang mulai menyinari hatinya, kegelapan dari luar justru semakin kuat mencengkram. Desas-desus bahwa ia telah berpaling dari jalan lama menyebar makin liar. Beberapa tokoh masyarakat yang dulu memujinya kini terang-terangan menegur. Ada yang datang ke rumah, ada yang menelpon dengan nada kasar, bahkan ada yang mencoba memprovokasi keluarganya. Ibunya cemas, tapi tetap memilih diam demi menjaga anaknya. Ia melihat sendiri bagaimana Fikri berubah, lebih sabar, lebih tenang, bahkan lebih menghargai orang lain. Tapi dunia luar belum bisa melihat itu. Ancaman mulai berdatangan secara terbuka. Kalau kamu masih ke gereja, jangan salahkan kami kalau ada tindakan, tulis salah satu pesan singkat yang Fikri terima. Ia tidak gentar, tapi juga tidak membalas. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua yang menolak perubahan ini tidak dikuasai kebencian seperti dulu dirinya. Ia tahu rasa takut itu nyata. Tapi ada kekuatan baru yang menumbuhkan keberanian di dalamnya. Keberanian bukan untuk melawan, tapi untuk tetap bertahan dalam kasih dan kebenaran yang kini ia imani. Suatu malam, sekelompok orang tak dikenal melempar batu ke rumah Fikri. Tidak ada yang terluka, tapi suara kaca pecah cukup membuat ibunya menjerit. Fikri keluar, berdiri di halaman, tapi tak satu pun dari mereka menampakkan diri. Ia menatap langit yang gelap sambil menarik napas panjang. Tuhan, aku tahu ini bukan jalan mudah, bisiknya dalam hati. Tapi bukan ketakutan yang tumbuh dari kejadian itu. Justru, ia merasa lebih dekat pada penderitaan orang-orang yang pernah ia sakiti, orang Kristen yang ia hina dulu karena iman mereka. Dari gereja, ia mendapat dukungan yang tak terduga. Seorang ibu dari komunitas itu datang ke rumah membawa makanan. Kami dengar apa yang terjadi. Jangan takut. Kamu tidak sendirian, katanya sambil tersenyum. Fikri terdiam, matanya berkaca-kaca. Bagaimana mungkin orang yang dulu ia caci habis-habisan, kini datang dengan kasih? Disitulah ia benar-benar paham makna dari kasih tanpa syarat, bukan sekadar kata-kata indah, tapi tindakan nyata. Cinta yang melawan dendam dengan kelembutan. Namun cobaan tidak hanya datang dari luar. Di dalam hatinya, Fikri pun berperang. Ada kalanya ia merasa ragu, bertanya, apakah semua ini benar? Apakah ia tidak sedang tersesat? Tapi setiap kali ia kembali membuka Injil atau duduk diam di dalam gereja, damai itu kembali hadir. Ia tahu, yang ia jalani bukanlah penyimpangan, tapi perjalanan pulang. Ia bukan melawan kepercayaan lama demi sesuatu yang baru, ia hanya sedang mencari kebenaran, dan cahaya itu kini menuntunnya dengan jelas. Beberapa hari kemudian, salah satu teman lamanya, Raka, datang menemuinya. Raka adalah sahabat sejak kecil, orang yang dulu paling keras mendukung aksi-aksi Fikri. Tapi kali ini wajahnya penuh kebingungan. Fik, gue dengar lo sekarang ke gereja, tanyanya tanpa basa-basi. Fikri mengangguk. Gue nyari damai, Rak. Dan gue nemu itu di sana. Raka terdiam lama. Lo nggak takut dikucilkan? Fikri hanya tersenyum, gue lebih takut hidup tanpa arah. Percakapan itu tidak membuat Raka langsung mengerti, tapi sesuatu mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak pergi dengan marah, melainkan dengan hening. Sementara itu, gereja pun mulai membuka diri lebih luas kepada Fikri. Mereka tidak menuntutnya segera jadi jemaat tetap. Mereka hanya hadir, menyambut, mendengar, dan memberi ruang.
Fikri merasa seperti anak yang lama tersesat dan kini diterima kembali tanpa syarat. Ia belum memberi keputusan pasti untuk dibaptis, tapi hatinya terus dibentuk. Ia membaca, belajar, bertanya. Bahkan mulai menghadiri kelas pengenalan iman Kristen dengan diam-diam. Bukan untuk meyakinkan orang lain, tapi untuk meyakinkan hatinya sendiri. Tekanan dari luar semakin keras, namun kasih dari dalam juga makin kuat. Dua kutub ini terus menariknya. Tapi ia mulai belajar satu hal penting. Iman bukan soal diterima atau ditolak orang, tapi tentang hubungan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Ia belajar untuk tidak membenci, meski dibenci. Ia belajar untuk tidak membalas, meski disakiti. Pelan-pelan, ia membentuk kembali identitasnya, bukan dari kelompok yang mengajarinya memusuhi, tapi dari kasih yang mengajarinya memulihkan. Ibunya adalah orang yang paling terpukul sekaligus paling bangga. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana anak yang dulu keras, kasar, dan penuh kebencian, kini bisa menangis saat mendengar lagu rohani dan bersimpuh saat berdoa. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang dialami Fikri, tapi ia tahu satu hal, perubahan ini nyata. Ia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan yang disembah anaknya juga sedang mengetuk hatinya sendiri? Di antara cinta yang menenangkan dan ancaman yang membayangi, Fikri berdiri. Tidak selalu tegak, tidak selalu tanpa goyah, tapi selalu kembali kepada terang. Ia tahu jalannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, Tuhan yang memanggilnya dari dalam gelap tidak akan meninggalkannya sendirian. Perjalanan masih panjang, tapi sekarang ia tidak lagi berjalan sendiri. Hari itu gereja tampak berbeda dari biasanya. Suasana tenang yang biasa menyambut kini terasa hangat dan penuh haru. Di kursi depan, duduk seorang pemuda yang dahulu dikenal sebagai pengejek iman, penghina ibadah, dan penyebar kebencian. Hari ini, dia duduk bukan untuk menonton atau mencemooh, melainkan untuk menyerahkan hidupnya kepada Sang Terang yang telah mengubah segalanya. Ya, Fikri akhirnya mengambil keputusan besar, ia siap dibaptis. Bukan karena tekanan siapapun, melainkan karena panggilan yang tak bisa ia abaikan lagi. Perjalanan menuju momen ini bukanlah jalan mulus. Ia jatuh bangun, dihina, diancam, bahkan hampir menyerah di tengah jalan. Tapi justru di tengah kelemahan itulah ia semakin merasakan tangan Tuhan yang tak pernah melepaskannya. Setiap luka yang ia terima, setiap air mata yang jatuh, menjadi bagian dari proses pembentukan hatinya. Ia belajar bahwa iman bukan tentang menang debat atau tampil suci, tapi tentang membiarkan diri diubah, sedikit demi sedikit, oleh kasih yang setia. Saat air baptisan menyentuh kepalanya, Fikri menutup mata dan menahan tangis. Ia merasa seperti bayi yang baru lahir, bukan karena menjadi orang lain, tapi karena akhirnya menjadi dirinya yang sejati. Dalam air itu, ia seakan menenggelamkan masa lalu, semua kebencian, kesombongan, dan kebutaan hatinya. Ia keluar bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai martir. Ia keluar sebagai orang yang diselamatkan oleh kasih, dan itu lebih dari cukup. Jemaat yang menyaksikan baptisan itu ada yang menangis, ada yang tersenyum. Banyak dari mereka dulu pernah menjadi korban kata-kata pedas Fikri. Tapi hari itu, tak ada dendam. Hanya pelukan hangat, ucapan syukur, dan rasa haru yang tak bisa dibendung. Pendeta yang membaptisnya pun berkata dengan suara lembut, "Selamat pulang, anak yang dulu hilang." Kalimat itu menancap dalam hati Fikri. Ia sadar, Tuhan tidak pernah membencinya, bahkan saat ia berteriak paling lantang melawannya. Tuhan hanya menunggu dan memanggilnya pulang. Perubahan hidup Fikri semakin nyata. Ia mulai aktif dalam pelayanan kecil-kecilan,
membantu bersih-bersih gereja, menata kursi, dan membagikan makanan untuk yang membutuhkan. Ia tidak mencari sorotan, hanya ingin memberi seperti ia telah menerima. Banyak yang awalnya heran, tapi kemudian tergerak. Bahkan beberapa teman lama diam-diam mulai menanyakan tentang imannya. Fikri tidak mendesak mereka. Ia tahu, pertobatan sejati bukan hasil paksaan, tapi karena terang menyentuh hati. Ibunya yang selama ini diam, kini mulai ikut menghadiri ibadah. Ia belum dibaptis, belum mengambil keputusan besar, tapi senyum dan air mata yang kerap muncul saat pujian dinyanyikan sudah menjadi tanda bahwa benih itu telah jatuh di tanah hati yang lembut. Fikri tidak memaksa ibunya, hanya mendoakan dalam diam. Hubungan mereka jauh lebih damai sekarang. Rumah yang dulu penuh debat dan ketegangan, kini menjadi tempat doa dan pelukan. Suatu malam, Fikri berdiri sendiri di luar gereja, menatap langit. Angin malam bertiup pelan, dan bulan bersinar terang. Ia teringat momen 3 hari setelah ia mencaci ibadah Kristen di depan umum, hari ketika cahaya dari langit menyentuh hatinya. Ia menangis saat itu, dan sekarang ia menangis lagi, bukan karena hancur, tapi karena penuh syukur. Siapa sangka, pria yang dulu menghina salib, kini memeluknya sebagai sumber kehidupan? Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah. Masih akan ada yang menentang, masih ada stigma, masih ada ketidakpastian dari dunia. Tapi ia tidak takut lagi. Sebab kini ia berjalan dalam terang, dan terang itu membimbing setiap langkahnya. Ia telah mengenal kasih yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Fikri memutuskan untuk menulis kesaksian hidupnya. Ia tidak ingin membalas mereka yang pernah menghina atau membencinya. Ia hanya ingin agar orang-orang tahu bahwa tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi. Ia menulis bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberi harapan. Siapapun bisa diubahkan jika hatinya terbuka. Dan begitulah akhir dari kisah yang sebenarnya adalah sebuah permulaan. Fikri tidak lagi dikenal sebagai si penghina agama. Ia dikenal sebagai seseorang yang pernah hilang, tapi kini telah pulang. Ia tidak menyombongkan perubahan itu. Ia hanya hidup dalamnya, setiap hari, dengan rendah hati. Sebab ia tahu, kasih yang menyelamatkannya adalah kasih yang juga memanggil semua orang untuk pulang ke rumah yang sama, rumah Sang Terang.